Baiklah, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Peserta webinar kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015. Seperti biasanya, setiap hari Kamis kami dari forex.imf.com mengadakan webinar dengan tujuan untuk memberikan edukasi serta pengetahuan tentang dunia trading, sehingga tujuan kami ketika nanti Bapak atau Ibu, khususnya Bapak atau Ibu yang mungkin baru kenal dengan dunia trading ini, ketika terjun di bisnis ini sudah paham baik dari sisi peluangnya maupun dari sisi risikonya, serta bagaimana cara menganalisa pergerakan market, sehingga tujuan Bapak Ibu untuk terjun di bisnis ini mendapatkan profit bisa tercapai. Itu harapan dari kami. Acara webinar kita sore hari ini akan kami adakan sampai nanti pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat, atau kurang lebih webinarnya akan kami adakan selama 1 jam. Nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan pertanyaan Bapak Ibu melalui fasilitas chat yang ada di monitor. Baik, untuk Bapak atau Ibu yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar kita sore hari ini, dan informasi apabila Bapak atau Ibu ingin mengetahui atau ingin belajar webinar-webinar kami sebelumnya, Bapak atau Ibu bisa melihat webinar-webinar kami sebelumnya di YouTube. Jadi kami mengupload webinar-webinar yang sudah kami selenggarakan sebelumnya di YouTube. Bapak Ibu bisa belajar dengan melihat videonya di YouTube. Baiklah, langsung aja pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang tiga pola rahasia dalam dunia trading. Sebenarnya untuk pola-pola candle itu banyak sekali, tapi karena keterbatasan waktu yang hanya 1 jam ini, pada kesempatan sore hari ini kita hanya akan membahas mengenai 3 pola rahasia dalam dunia trading. Kita akan belajar tentang 3 pola. Kalau Bapak Ibu sempat mengikuti webinar kami sebelumnya, sudah ada pola-pola yang pernah kita ulas, yaitu kalau nggak salah 2 minggu kemarin kita sempat mengadakan webinar yaitu tentang pola reversal, yaitu head and shoulder, double top, triple top. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membagi 3 pola lagi. Tujuan kami kenapa kita memecah menjadi kecil, kita belajar sedikit-sedikit agar Bapak Ibu tidak bingung atau tidak pusing ya. Jadi belajarnya kita bisa pelan-pelan, Bapak Ibu pahami 1, 2, 3 pola dulu. Kalau sudah paham, kita akan belajar untuk pola-pola yang lain. Jadi tidak semua langsung kita sampaikan, namun kita pecah menjadi beberapa bagian hal yang lebih sedikit biar Bapak Ibu lebih mudah dalam mempelajarinya. Itu tujuan kami. Kenapa kita membagi webinar tentang pola candlestick ini dalam beberapa bagian. Nah, untuk kesempatan sore hari ini, 3 pola rahasia yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu pola wedge sebagai reversal pattern. Kalau sebelumnya di webinar kita sebelumnya, mungkin Bapak atau Ibu yang pernah mengikuti webinar kita tentang wedge, ada pola wedge sebagai continuation pattern. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenali pola wedge sebagai reversal pattern. Apa itu reversal pattern? Yaitu pola-pola yang kita temui di grafik atau pola-pola candlestick
yang memberi syarat atau memberi sinyal atau memberi potensi harga akan berbalik arah. Kalau continuation pattern, harga akan melanjutkan trennya, sementara untuk reversal, harga berpotensi berbalik arah. Kalau yang dari sebelumnya uptrend, ada potensi dia akan kembali turun, atau jika sebelumnya dalam kondisi downtrend, harga akan kembali naik. Nah, dengan mengenali pola-pola seperti ini, tujuannya kita bisa dengan mudah melihat, oh ini ketika harga dalam kondisi uptrend, kemudian kita menemukan satu pola, kita dari pola tersebut kita bisa menyimpulkan atau memberi gambaran. Oh ini ada pola A misalnya. Oh ini pola A ini merupakan pola continuation, berarti ada potensi harga akan melanjutkan trennya misalnya. Berarti kita cari sinyal misalnya uptrend, ya kita cari sinyal B. Nah, kapan saatnya B? Nah, itu nanti ada aturan tersendiri berdasarkan pola-pola yang terbentuk tersebut. Nah, dengan juga sebaliknya, misalnya dalam kondisi uptrend, Bapak menemukan suatu pola B misalnya, di mana pola B ini merupakan salah satu sinyal kalau harga akan reversal. Jadi dengan menemukan pola tersebut, Bapak atau Ibu punya gambaran, oh ini harga akan berbalik arah. Atau misalnya tadi contohnya uptrend, oh ini sepertinya uptrendnya sudah akan berakhir, harga akan berbalik arah. Berarti hati-hati jika Bapak Ibu mau mengambil posisi buy. Jadi akan lebih baik kita mencari sinyal sell. Itu tujuannya, kita mengenal pola-pola candle. Nah, bagi informasi untuk pola-pola candle ini sendiri akan lebih bagus kalau kita gabungkan dengan indikator yang lain sebagai pendukung. Jadi misalnya Bapak Ibu menemukan pola seperti webinar kita sebelumnya, misalnya head and shoulder ataupun double top, double bottom, itu bisa dikombinasikan atau bisa dikonfirmasi dengan indikator-indikator yang lain, misalnya stokastik ataupun CCI misalnya, atau Fibonacci, nanti bisa dikombin dengan indikator-indikator tersebut atau tools tersebut. Namun pada kesempatan kita sore ini kita hanya fokus ke mengenali pola-pola trennya terlebih dahulu, mengenali pola-pola candle yang terbentuk dari suatu grafik yang bisa memberi kita gambaran lebih dini, oh ini harga akan menunjukkan trennya, harga akan berbalik arah. Itu tujuannya kita mengenal pola-pola candle. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita belajar mengenai pola wedge. Apa yang maksud dengan pola wedge itu, seperti apa pola wedge itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Namun yang dipahami dulu, pada kesempatan sore hari ini kita belajar pola wedge sebagai reversal pattern. Kenapa ini kita garis bawahi sebagai reversal pattern? Karena pola wedge ini juga bisa terbentuk sebagai continuation pattern yang sudah pernah kita ulas pada webinar sebelumnya. Namun pada kesempatan kali ini kita belajar mengenali pola wedge sebagai reversal pattern, yaitu pola di mana harga berpotensi berbalik arah atau berakhirnya sebuah tren. Untuk mengingat kembali apa itu pola wedge, yaitu pola wedge mirip dengan pola triangle atau pola segitiga. Namun kedua garisnya memiliki kemiringan dengan arah yang sama. Jadi jika upper line-nya atau garis line yang atas mengarah naik, berarti garis yang bawah juga mengarah naik atau mengarah ke atas. Dan juga sebaliknya, jika garis atas upper line-nya mengarah ke bawah, demikian juga dengan garis bawahnya juga akan mengarah ke bawah. Pada umumnya merupakan continuation pattern. Nah, sebenarnya pola wedge ini pada umumnya merupakan pola continuation pattern. Namun ada beberapa kasus ketika kita menemukan pola wedge ini juga bisa berfungsi sebagai reversal atau pola reversal. Nah, kapan saatnya pola wedge yang terbentuk ini sebagai reversal pattern, itu akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Oke, jenis wedge sendiri sebenarnya harus pahami dulu. Jenis wedge secara umum dibagi menjadi dua, yaitu rising wedge dan falling wedge. Jadi ada dua pola wedge, ada dua pola wedge yang terbentuk, yaitu yang dinamakan rising wedge, lalu falling wedge.
Yang pertama, kuncinya rising wedge berimplikasi bearish. Ingat yang karena kita pada kesempatan sore hari ini kita belajar pola wedge dalam hal sebagai sinyal reversal. Pada kesempatan sore ini kuncinya rising wedge berimplikasi bearish. Jadi ketika kita menemukan rising wedge itu akan berimplikasi bearish atau harga berpotensi turun. Kemudian jika kita menemukan falling wedge berimplikasi harga akan naik. Nah, ini kunci untuk pola wedge sebagai reversal pattern. Ketika menemukan rising wedge itu berimplikasi bearish. Nah, kapan saatnya nanti rising wedge terbentuk berimplikasi bearish nanti kita akan bahas di belakang, atau kapan falling wedge berimplikasi bullish nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, sekedar mengingat buat Bapak Ibu, khususnya buat Bapak Ibu atau yang pernah mengikuti webinar kita sebelumnya tentang wedge sebagai continuation pattern, yaitu bullish falling wedge continuation pattern, berarti bullish, mengindikasikan bullish, yaitu ketika kita Bapak Ibu menemukan pola falling wedge dalam kondisi uptrend. Jadi ketika menemukan pola falling wedge dalam kondisi uptrend, pola falling wedge, ingat pola falling wedge dalam kondisi uptrend itu berarti sinyal merupakan continuation pattern atau akan berlanjutnya sebuah trend. Indikasinya bullish. Jadi ini falling wedge ketika terbentuk dalam kondisi uptrend, falling wedge yang ketika kita menemukan pola falling wedge dalam kondisi uptrend itu disebut dengan continuation, berarti berimplikasi masuk pola continuation atau berimplikasi bullish. Sementara untuk bearish rising wedge, yaitu ketika Bapak Ibu menemukan pola rising wedge ini dalam kondisi market downtrend, itu juga bisa dikatakan sebagai continuation pattern, yaitu berimplikasi bearish. Ini sebagai pola wedge sebagai continuation. Mungkin sampai di sini mungkin masih ada yang nanti akan ada bingung kapan saatnya falling wedge sebagai continuation pattern ataupun kapan falling wedge sebagai reversal pattern. Nah, kita akan bahas perbedaannya pada kesempatan sore hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak akan bingung lagi. Nah, kalau tadi sebelumnya falling wedge dalam kondisi uptrend itu merupakan continuation pattern. Nah, ini sebaliknya. Ketika Bapak Ibu menemukan pola falling wedge dalam kondisi downtrend, berarti itu sinyal harga akan berbalik arah atau reversal pattern. Itu berimplikasi harga berpotensi akan mengalami kenaikan atau akan berbalik dari yang sebelumnya downtrend bisa berubah menjadi dari sebelumnya bearish berubah menjadi bullish. Nah, ini harus pahami kita sampai titik ini kita pahami dulu perbedaannya. Kalau falling wedge sebagai continuation pattern, saya ulang pelan-pelan ya. Falling wedge, ketika Bapak menemukan pola falling wedge dalam kondisi market uptrend, itu berarti termasuk continuation pattern. Implikasinya harga akan kembali melanjutkan uptrendnya. Namun, jika Bapak menemukan pola falling wedge ini dalam kondisi downtrend, itu berarti termasuk reversal pattern. Implikasinya harga akan berbalik dari sebelumnya downtrend atau bearish berubah menjadi bullish. Begitu juga dengan rising wedge. Kalau tadi sebagai continuation pattern, Bapak Ibu menemukan pola rising wedge ketika market dalam kondisi downtrend menemukan pola rising wedge, itu berarti termasuk continuation pattern. Berarti ada kecenderungan harga akan melanjutkan downtrendnya. Namun apabila Bapak Ibu menemukan pola rising wedge ketika market dalam kondisi uptrend, berarti termasuk reversal pattern, yaitu harga berpotensi berubah dari sebelumnya uptrend menjadi bearish. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami dulu perbedaan falling wedge dalam kondisi uptrend dan falling wedge dalam kondisi downtrend. Demikian juga sebaliknya,
rising ketika menemukan pola rising wedge dalam kondisi uptrend maupun rising wedge dalam kondisi downtrend. Implikasinya seperti apa itu yang Bapak Ibu harus pahami dulu. Untuk mengenali pola wedge ini implikasinya apakah akan naik ataukah akan turun. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di mana bingungnya. Karena sebelum kita lanjut ke yang lebih dalam lagi, ini dasarnya harus dipahami dulu. Kapan saatnya falling wedge sebagai reversal pattern. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kapan falling wedge sebagai reversal pattern atau falling wedge sebagai continuation pattern, atau rising wedge sebagai continuation pattern, atau rising wedge sebagai reversal pattern. Harus paham dulu di dasarnya, harus paham dulu nih kapan saatnya falling wedge sebagai reversal pattern atau sebagai continuation pattern. Dari Pak Muhammad Fahmi, pola ini lebih kepada breakout trading ya Pak? Benar Pak, jadi pola ini lebih kepada breakout trading sebagai konfirmasinya nanti. Kita tunggu harga menembus support ataupun resisten. Benar Pak Fahmi, jadi pola ini lebih ke breakout trading. Lagi yang ditanyakan? Maaf buat Pak Luki sama Pak Dudi, mungkin untuk bisa mengaktifkan speakernya ya, biar bisa mendengar suara saya. Mungkin bisa dibantu untuk teman-teman yang lain untuk bisa dibantu Pak Dudi dan Pak Luki untuk bisa mengaktifkan speakernya. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan? Belum kita lanjutkan? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Oke, dari pertanyaannya ada pertanyaan cukup menarik dari Pak Joko Prasetyo, pertanyaan yang cukup menarik. Seberapa sering pola ini terbentuk? Nah, untuk pola-pola ini memang belum tentu akan terbentuk dalam tiap hari, pasti akan terjadi atau terbentuk pola-pola wedge ini. Namun sekiranya jika Bapak Prasetyo menemukan pola ini, Bapak sudah punya gambaran dulu secara umum. Memang belum tentu dalam satu hari, misalnya Pak Joko menggunakan template H1, belum tentu dalam satu hari ada pola wedge ini Pak. Memang nggak bisa dipastikan seberapa sering pola ini terbentuk, memang nggak bisa cara kalau kita hitung matematika. Apakah tiap hari akan terbentuk pola ini? Belum tentu Pak, pola ini belum tentu tiap hari terbentuk. Karena kan pola itu kan banyak, jadi ketika kita sudah belajar double top, double bottom, head and shoulder, pola wedge, flag, ataupun channel, ketika Bapak menemukan pola-pola tersebut, Bapak sudah punya gambaran dulu secara umum. Demikian Pak, jadi untuk seberapa sering memang belum tentu tiap hari akan muncul pola wedge ini, namun mungkin akan terbentuk pola yang lain, misalnya double top, misalnya, atau double bottom, ataupun nanti bisa terbentuk pola flag, seperti itu Pak. Namun khusus untuk pola wedge ini memang belum tentu dalam satu hari akan terbentuk pola ini. Namun apabila Bapak menemukan pola ini, Bapak sudah punya gambaran dulu nanti. Itu tujuannya Pak. Demikian Pak Joko. Dari Ibu Caritas Apeaningse, berarti pola ini memiliki dua fungsi ya Pak, saat uptrend ataupun downtrend memiliki fungsi masing-masing. Betul Bu. Dari ketika Ibu menemukan pola falling wedge ini, kita harus tahu ketika menemukan falling wedge ini dalam kondisi uptrend ataupun dalam kondisi downtrend. Apabila Ibu menemukan pola falling wedge ini misalnya dalam kondisi uptrend, itu berarti merupakan continuation pattern atau pola di mana harga cenderung akan melanjutkan trennya. Berarti akan cenderung bergerak bullish. Namun apabila Ibu menemukan pola falling wedge ini dalam kondisi downtrend, itu berarti kita menilai itu merupakan pola reversal pattern atau harga berpotensi akan berbalik arah dari yang sebelumnya downtrend, berpotensi akan kembali naik atau bullish. Demikian Bu Caritas. Demikian juga ketika rising
menemukan pola rising wedge ini. Ketika menemukan pola rising wedge dalam market kondisi downtrend, berarti itu merupakan sinyal atau gambaran harga akan melanjutkan trennya atau termasuk pola continuation pattern. Namun apabila Ibu menemukan pola rising wedge ini dalam kondisi market uptrend, itu berarti termasuk reversal pattern atau harga berpotensi berbalik arah. Jadi yang sebelumnya uptrend berubah menjadi bearish. Demikian Bu. Jadi memiliki dua fungsi tergantung dari tren yang berlaku saat itu ketika Ibu menemukan pola wedge ini. Apakah dalam kondisi uptrend maupun dalam kondisi downtrend. Itu kenapa tadi saya sempat bilang pahami dulu ini termasuk reversal pattern ataupun continuation pattern ketika menemukan pola wedge ini, baik itu falling wedge maupun rising wedge. Karena seperti Bu Caritas tadi memiliki dua fungsi, bisa sebagai continuation, bisa juga berfungsi sebagai reversal. Demikian Bu Caritas. Ada yang lain? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Nah, kita akan belajar dulu tentang falling wedge bottom. Nah, ini disebut dengan falling wedge dalam kondisi market downtrend. Falling wedge ketika market dalam kondisi downtrend. Berarti ini ketika menemukan pola falling wedge dalam market kondisi downtrend, berarti termasuk reversal pattern atau ada berpotensi akan berbalik naik. Berubah arah dari sebelumnya bearish bisa berubah menjadi bullish. Contoh seperti ini. Gambarannya secara umum seperti ini. Nah, terlihat harga dalam kondisi downtrend, turun. Swing low, untuk lagi swing high, tidak mampu menembus swing high sebelumnya, dia turun lagi, menembus swing low ini membentuk swing low yang harganya lebih rendah dari swing low sebelumnya. Koreksi lagi. Nah, demikian seterusnya. Nah, kita sebut ini titik A, B, titik C, titik D, titik E. Nah, kalau kita hubungkan puncak-puncak B dan D ini, kemudian kita juga hubungkan titik A, C, dan E ini. Nah, ini disebut dengan falling wedge. Garis yang atas ini tidak sebagai resisten, garis yang bawah tidak sebagai support. Ini memiliki, kalau tadi di awal saya sempat singgung pola wedge ini hampir mirip dengan seperti triangle. Bedanya kalau triangle kan kalau yang garis atas ini mengarah ke bawah, garis yang bawah mengarah ke atas, jadi seperti nanti bersilangan. Namun pola falling wedge, pola wedge ini arahnya sama. Jika ini ke bawah, yang garis bawah ini juga mengarah ke bawah, meskipun agak lebih datar dibandingkan garis yang atas. Namun kalau terlihat arahnya akan sama, ke arah ke bawah. Ini maksud dengan falling wedge, falling jatuh. Falling itu kan jatuh ya, berarti ketika wedge arahnya ke bawah seperti ini, mengarah ke bawah, ini disebut dengan falling wedge. Falling wedge, nah ini disebut dengan falling wedge. Arahnya mengarah ke bawah, itu disebut falling wedge. Dalam kondisi market downtrend, ini berarti sinyal harga akan reversal atau berbalik arah. Nah, nanti analisanya atau potensinya dia akan berbalik arah. Nah, kapan saatnya? Jika tembus garis yang atas ini. Ini menjadi ketika tembus resisten di garis yang atas ini kita anggap sebagai resisten. Seperti Pak Fahmi tadi bilang, ini termasuk teknik breakout, yaitu kita tunggu harga menembus resisten ini sebagai konfirmasinya. Nah, garis yang atas ini kita anggap sebagai resistennya. Garis yang bawah kita anggap sebagai supportnya. Nah, falling wedge ini dalam bertindak sebagai reversal pattern terjadi di bottom atau berakhirnya sebuah downtrend. Berakhirnya sebuah terjadi ketika market dalam kondisi downtrend atau bearish. Sebagai konfirmasi tembusnya upper line ini, garis atas ini, yang kita hubungkan puncak-puncaknya ini. Ini sebagai konfirmasinya. Jika ini terkonfirmasi kita bisa buy. Nah, jika kedua aturan terjadi atau terbentuk, berarti aturan wedge berlaku. Kita bisa ketika ini break, kita bisa masuk posisi buy. Sekali lagi nanti bisa dikonfirmasi dengan indikator yang lain, misalnya stochastic maupun CCI ataupun indikator lain yang Bapak Ibu pakai.
Sebagai konfirmasinya bisa digabungkan dengan indikator tersebut. Nah, ini disebut dengan falling wedge. Kemudian untuk rising wedge, sebagai reversal pattern, yaitu ketika Bapak Ibu menemukan pola rising wedge dalam kondisi market uptrend. Nah, contoh seperti ini, market dalam kondisi uptrend. Nah, gambarannya seperti ini. Kita hubungkan puncak-puncak ini. Nah, A, C, E, puncak-puncak ini kita tarik, kita hubungkan. Kemudian titik B dan D ini juga kita hubungkan. Nah, kalau tadi falling wedge itu arahnya ke bawah, kemudian untuk rising wedge itu arahnya ke atas. Rising itu kan naik ya. Falling itu turun. Rising. Nah, ini perbedaannya falling dan rising. Disebut rising jika arahnya naik seperti ini garisnya mengarah naik ke atas, disebut rising wedge. Nah, ketika menemukan rising wedge ini dalam kondisi market uptrend, itu berarti sinyal harga akan termasuk pola reversal, berarti harga cenderung akan kembali ke bawah atau akan implikasinya harga berpotensi bearish. Implikasi ini sinyal harga akan reversal atau berbalik arah dari yang sebelumnya uptrend, bisa berubah menjadi turun lagi atau kembali melemah atau kembali turun. Nah, konfirmasinya jika tembus ini, garis bawah ini kita gunakan sebagai support, garis atas kita gunakan sebagai resisten. Jika tembus support ini konfirmasinya. Nah, ini ciri-ciri rising wedge sebagai reversal pattern, yaitu terjadi ketika market dalam kondisi uptrend. Sebagai konfirmasi, tunggu tembus lower line ini, maka aturan wedge tersebut berlaku. Nah, ini contoh di mata uang euro. Ini kalau ini contohnya saya buat di grafik daily ya. Nah, ini termasuk rising wedge ketika market dalam kondisi uptrend. Sebelumnya kan dari sini uptrend naik, euro dari tanggal 21 Juli 2009 ini naik, trennya naik. Lalu misalnya kita hubungan puncak-puncaknya ini. Nah, untuk mengenali pola-pola, bagaimana caranya kita mengenali pola-pola? Bapak bisa mencoba menghubungkan puncak-puncak ini, Pak. Bapak Ibu dapat coba hubungan aja puncak-puncak ini, swing high, swing low, Bapak tarik garis. Nah, nanti ketika Bapak menarik garis seperti ini, misalnya dari titik ini swing high ini saya tarik dengan swing high di A ini saya tarik dengan swing high C ini, saya tarik garis lurus, dan ternyata di bawah ini misalnya saya tarik swing low-nya titik terendah di B ini dengan lembahnya di sini di D ini, saya anggap ini D ya. Misalnya saya anggap ini D, saya tarik garis sebagai swing low-nya, saya hubungkan titik B dengan titik D ini, maka ketika kita menemukan garis seperti ini, kita sudah berang, oh ini termasuk pola wedge ini. Ini termasuk pola wedge. Ketika kita menghubungkan swing antar swing high, kemudian lembah dengan lembah juga kita hubungkan, kita menemukan oh ini pola wedge ini. Nah, kita tahu pola wedge ini terbentuk ketika market dalam kondisi uptrend. Oh, berarti ini sinyal reversal pattern ini. Ini merupakan reversal pattern. Berarti ini euro uptrendnya sudah berpotensi akan berakhir ini uptrendnya. Tinggal tunggu turunnya. Berarti kita mencari sinyal sell. Nah, kapan saatnya sell, kita tunggu tembus ini, tembus garis support ini. Begitu ini tembus, terkonfirmasi harga ditutup di bawah support, open candle berikutnya kita bisa sell di sini, open candle kita bisa sell. Kalau lihat euro terus turun. Nah, kalaupun kita ikuti misalnya di sini kita sell di 1.4871, sempat turun sampai 1.4255, turunnya tajam banget sampai kurang lebih 5.000-an pip. Kalau kita perhatikan, hampir turun 5.000-an pip. Cukup besar turunnya. Nah, dengan seperti ini, dengan mengenali pola-pola ini, kita akan dapat dengan mudah menilai, oh ini harga akan melanjutkan trennya, ini harga akan reversal atau berbalik arah. Demikian. Nah, caranya itu tadi kita menghubungkan
puncak-puncaknya kita tarik hubungan aja puncak. Jika Bapak menemukan puncak-puncak, lalu Bapak coba tarik garis lurus, dihubungkan puncak dengan puncak, lalu ditarik lembah dengan lembah, itu nanti akan membentuk pola. Apakah misalnya titik A ini dihubungkan dengan titik C, misalnya tingginya sama, oh ini double top. Misalnya contoh seperti ini, A dihubungkan dengan C, kemudian lembah B ini kita hubungkan dengan titik D ini taruhan di titik D ya, oh ini pola wedge ini terbentuk ini. Karena tanah yang garis atasnya mengarah ke atas, garis bawahnya juga mengarah ke atas, menyempit kan. Dan dalam market dalam kondisi uptrend, oh ini berarti rising wedge dalam kondisi uptrend, ini berarti ada merupakan reversal pattern. Euro akan berbalik ini. Uptrend sudah berakhir, ada potensi euro akan berbalik turun. Nah, sebagai konfirmasi, tunggu tembus support ini. Jadi ini tembus, kita bisa sell. Nah, ini contoh kita mengenali pola-pola candle di grafik. Memang mungkin bagi Bapak atau Ibu yang masih baru mungkin akan kesulitan untuk menemukan pola-pola yang ada di grafik. Nah, caranya sering-seringlah melihat grafik atau sering-seringlah mencoba menghubungkan puncak dengan puncak ini, menghubungkan puncak dengan puncak ini. Itu nanti akan secara visual akan terasa dengan sendirinya. Harus sering memang tidak kalau masih baru apalagi jarang melihat grafik akan terasa kesulitan untuk mengenali pola-pola candle yang terbentuk. Namun apabila kita sering melihat grafik, kita sering mencoba menggabungkan puncak dengan puncak, lembah dengan lembah, itu akan secara visual akan lebih mudah Bapak Ibu untuk mengenali pola-pola candle yang terbentuk. Oke, ini ada pertanyaan dulu, kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Joko Prasetyo. Apakah indikator zigzag sudah dipakai dan ukuran untuk indikator zigzag bisa dipakai sebagai konfirmasi? Bisa Pak, sebagai alat bantu untuk konfirmasi ketika Bapak menemukan satu pola misalnya, baik itu entah nanti pola wedge, head and shoulder, double top, double bottom, triple top atau triple bottom. Untuk sebagai indikator konfirmasi, indikator zigzag bisa dipakai jika Pak Joko Prasetyo memang menguasai indikator zigzag tersebut. Memang sudah memahami tentang indikator zigzag, bisa dipakai Pak sebagai konfirmasinya. Yang dimaksud ukuran seperti apa ini Pak? Yang dengan ukuran, apakah mungkin time frame dipakai di time frame berapa gitu mungkin, atau seperti apa Pak Joko yang dimaksud dengan ukurannya? Oke, sambil menunggu Pak Joko Prasetyo, kita ada pertanyaan dari Bu Caritas. Saat sudah breakout, kita boleh open buy saat open candle yang baru yang berada di atas resisten ya Pak? Bisa Bu, jadi ada beberapa teknik breakout, itu ada beberapa. Jika memang sudah terkonfirmasi seperti ini, tembus seperti ini, open candle berikutnya Bu Ibu bisa langsung sell bisa. Langsung sell bisa, atau kecenderungan atau nunggu turun, biasanya sih akan mantul dulu ke atas menguji support ini lagi biasanya. Ada juga teknik breakout, yaitu masuk posisinya. Jadi untuk teknik breakoutnya ada beberapa masuk posisi. Yang pertama, begitu ini break open candle berikutnya kita bisa sell, itu masuk teknik yang lebih agresif ya. Namun yang di konvensional lagi nunggu harga memantul ke atas dulu, memantul ke atas, karena biasanya ketika harga tembus support dia akan sekali lagi menguji garis support tersebut dari yang sebelumnya support berubah menjadi resisten kan, akan berusaha menguji level support ini lagi apakah tembus. Nah, begitu nanti mantul ke atas di area ini, kita baru sellnya di area sini. Masing-masing nggak ada yang bagus, mana yang lebih bagus, apakah yang langsung itu transformasi open candle berikutnya masuk posisi ataupun nunggu harga memantul dulu baru kita masuk posisi. Nggak ada yang lebih bagus mana, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri Bu. Kalau saya pribadi lebih suka begitu terkonfirmasi seperti ini, misalnya harga sudah terkonfirmasi tembus break, harga ditutup di bawah support open candle berikutnya, saya langsung masuk posisi sell. Namun ada juga mungkin Bapak dan Ibu yang nunggu harga mantul dulu ke atas, cari harga sell lebih tinggi lagi, nunggu harga menguji lagi sekali lagi support ini apakah berhasil tembus atau tidak. Ada juga seperti itu Bu. Nah itu saya kembalikan ke Ibu Caritas, lebih memilih yang lebih agak agresif maupun yang konvensional. Demikian Bu.
Sebenarnya ada sih teknik breakout ini kapan saatnya kita masuk posisi langsung sell atau nunggu pantulan terlebih dahulu, ada beberapa syaratnya. Mungkin saya sempat membuat artikel di majalah magazine kami Bu, saya lupa bulan edisi keberapa, namun saya sempat membuat artikel tentang teknik breakout. Kapan saatnya masuk posisi, apakah begitu konfirmasi tembus langsung masuk posisi sell, kapan saatnya seperti itu, atau kapan saatnya menunggu harga mantul dulu baru mencari sinyal masuk posisi, apakah itu buy ataupun sell. Kemudian dicarikan. Saya pernah bikin artikel di magazine, di majalah bulanan kami. Ibu bisa download di website kami yang membahas tentang teknik breakout tersebut. Mungkin karena waktu tidak bisa saya ulas lebih dalam pada kesempatan sore hari ini, Bu. Demikian, Bu. Dari Pak Samidi, berapa jauh Pak harga bergerak setelah tembus lower line? Nah, biasanya untuk target, biasanya dari jarak ini Pak, dari titik A, ini kita hubungkan antara A ini ke titik ini, ke titik B ini, jarak antara A dan B ini Pak, biasanya TP-nya. Untuk targetnya ya, biasanya jarak dari A ke B ini minimal. Biasanya kan di sini. Namun jangan saklek ya, jangan saklek. Misalnya setelah ini break, kalau TP-nya sudah saya tetapkan di sini, ya harus tunggu di sini. Kita tetap lihat kondisi market seperti apa. Kalau emang nanti dari indikator memberi sinyal harga akan kembali ke atas, ya udah, nggak usah nunggu. Misalnya TP jangan dipaksakan untuk kena TP. Namun secara teori TP-nya biasanya jarak antara dari A dan B ini Pak, secara teori. Jarak A dan B targetnya tinggi ini Pak, sejauh ini. Untuk TP-nya ya, untuk TP-nya secara teori akan sejauh A dan B ini. Namun sekali lagi, karena market bergerak dinamis, jangan terlalu saklek. TP harus A dan B. Kalaupun nanti misalnya setengah di perjalanan, misalnya contoh misalnya ini TP di area sini misalnya, namun di tengah jalan di sini ada sinyal di euro akan naik, ya udah di-close dulu nggak apa-apa. Di-close dulu nggak apa-apa. Namun kalau kita bicara secara teori, TP-nya sejauh ini Pak, dari titik A ke titik B ini Pak. Demikian Pak Semedi. Kemudian dari Pak Joko lagi, dalam menentukan titik ABC, apakah ada trik khusus selain melihat secara visual? Untuk menentukan titik swing high, swing low ini memang sebenarnya secara visual kan lebih mudah terlihat Pak. Memang nggak ada trik khusus sih. Namun untuk trik khususnya nggak ada Pak. Kita hanya mencoba menghubungkan puncak dengan puncak, lembah dengan lembah. Ketika nanti puncak dengan puncak ini kita hubungkan, lembah dengan lembah ini kita hubungkan, kita baru akan menemukan, oh ini pola wedge, oh ini pola flag, oh ini pola double top, oh ini pola head and shoulder misalnya. Seperti itu Pak. Jadi untuk trik khusus nggak ada. Mungkin yang maksud Pak Joko ada indikator yang menentukan pola-pola ini ya. Untuk indikator belum ada Pak, namun akan lebih mudah secara visual, hubungan aja swing head antara puncak-puncak dengan lembah-lembah seperti ini Pak. Memang harus sering dilatih sih Pak. Nanti ketika Pak Joko sering melihat grafik, sering menganalisa menggunakan grafik, menghubungkan puncak dengan puncak, lembah dengan lembah, otomatis akan terbiasa Pak. Ya akan terbiasa sendiri nanti. Mungkin di awal-awal memang kelihatan susah ya untuk mencari pola. Karena tentu terus terang, sekali lagi untuk pola-pola ini belum tentu tiap hari terbentuk. Untuk belajar mungkin akan lebih mudah, jika Bapak Ibu menggunakan time frame yang lebih besar. Jangan menggunakan time frame yang kecil, karena kalau time frame yang kecil biasanya harga cenderung pola pergerakannya naik turunnya kurang begitu jelas swing high swing low-nya. Namun ketika Bapak Ibu melihat time frame yang lebih besar, misalnya di H4 ataupun di daily, swing high swing low-nya akan lebih terlihat. Seperti contoh ini, di daily ini akan lebih terlihat mana puncaknya, mana lembahnya lebih mudah terlihat dibandingkan ketika Bapak Ibu menggunakan time frame yang lebih kecil, misalnya M15 ataupun M30 apapun
M5 itu kan lebih susah untuk mengenali pola-pola ini. Untuk belajar gunakan time frame yang lebih besar karena kan lebih mudah mengenali swing low-nya atau lebih mudah mengenali puncak-puncaknya serta lembah-lembahnya. Demikian Pak Joko. Mungkin untuk triknya itu. Untuk belajar gunakan time frame yang besar untuk lebih mengenali puncak-puncak dan lembah-lembahnya. Karena jika Pak Joko menggunakan time frame yang kecil, misalnya M5 ataupun M15 atau M30, mungkin menentukan puncak-puncaknya akan kesulitan Pak. Kesulitan menentukan puncak-puncak. Apakah ini termasuk swing high ataupun termasuk swing low, itu akan kesulitan. Apalagi jika Bapak Ibu masih termasuk baru terjun di dunia ini, mungkin akan terasa kesulitan. Nah, triknya untuk Pak Joko, untuk belajar mengenai pola-pola ini gunakan time frame yang besar. Misalnya H4, H1 ataupun daily. Seperti itu Pak Joko. Setting zigzag dianggap berapa standar? Untuk setting indikator kita gunakan standar aja Pak, dari Pak Joko ya. Untuk setting indikator kita gunakan baik yang standar aja. Karena settingan default itu sudah settingan dari yang membuat indikator tersebut. Pasti itu sudah melalui berbagai riset oleh sang pembuat indikator tersebut. Jadi kita gunakan saja defaultnya. Gunakan saja defaultnya Pak. Karena ketika sang pencipta indikator tersebut mengeset settingan tersebut pasti sudah melalui suatu riset yang dia lakukan. Seperti itu. Kita nggak usah otak-atik tentang untuk settingannya. Demikian Pak Joko kalau bisa saya sarankan. Dari Pak Dava, tipe agresif ya Pak jika langsung open. Betul Pak, jika begitu terkonfirmasi open candle berikutnya kita masuk posisi termasuk tipe agresif. Sekali lagi, saya pernah membuat artikel tentang teknik breakout ini apa kelebihan kekurangannya ketika masuk posisi ataukah harus menunggu harga memantul dulu, apa kelebihan apa kekurangannya, lalu kapan saatnya seperti itu. Saya sempat menulis artikel di majalah bulanan kami. Silakan Pak Dava setelah di Bucaritas bisa download majalah bulanan kami di website. Silakan ada artikel. Saya lupa di edisi berapa, tapi ada. Saya sempat membahas teknik-teknik seperti itu. Mungkin kesempatan sore hari ini seperti Bucaritas saja tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini karena keterbatasan waktu ya. Input setting depth default saja Pak untuk Pak Joko ya, untuk zigzag default saja, langsung aja add langsung oke gitu aja Pak, nggak usah diotak-atik untuk settingannya. Ini dari Pak Arif, untuk menentukan titik tren pola yang digunakan harus histori 1 hari. Tidak harus 1 hari Pak, sebenarnya pola ini bisa terbentuk di semua time frame. Namun akan lebih mudah dikenali di time frame yang lebih besar. Dengan Pak Arif, kalau saya sarankan jangan di bawah 1 jam, itu akan kesulitan untuk menentukan puncak-puncaknya seperti tadi. Minimal H1 Pak, minimal H1 untuk mencari pola-pola wedge ataupun flag ataupun double top, double bottom atau pola-pola yang lain, itu minimal 1 jam. Karena kenapa H1 akan lebih mudah mengenali di mana titik-titik puncaknya ataupun di mana titik-titik lembahnya. Demikian Pak Arif. Oke, Samina yang ditanyakan? Kita lanjut. Kalau tadi kita belajar tentang pola wedge, sekarang pola yang kedua itu broadening formation. Terus terang untuk pola yang kedua ini broadening formation ini lebih jarang lagi terlihat dibanding pola wedge. Pola wedge tingkat dari seringnya muncul masih lebih sering muncul pola wedge dibandingkan pola broadening formation ini. Namun tidak masalah, kita pelajari, kita ketahui. Siapa tahu suatu saat Bapak Ibu menemukan pola seperti ini. Jika menemukan bentuk pola seperti ini, setidaknya sudah punya gambaran ini harga akan berbalik arah atau harga akan melanjutkan trennya. Nah, broadening formation ini biasanya merupakan pola reversal. Biasanya terjadi di akhir uptrend. Merupakan pola yang jarang muncul. Nah, pola broadening memang pola yang jarang muncul. Ini bahkan belum tentu dalam 2-3 hari akan muncul. Ini memang pola yang jarang muncul, namun Bapak Ibu nggak ada salahnya untuk mengenali pola broadening ini.
termasuk pola yang sulit untuk diantisipasi karena biasanya ringnya yang lebar ya, apalagi kenapa sulit diantisipasi nanti akan bisa saya jelaskan. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, kalau falling wedge tadi menyempit, kalau pola wedge tadi menyempit dengan arah yang sama, broadening wedge ini mirip seperti triangle namun terbalik. Kalau triangle kan menyempit semakin ke kanan semakin menyempit, namun untuk pola broadening ini semakin ke kanan semakin melebar. Minimal harus ada 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5. Konfirmasi awal tembusnya titik kedua ini. Nah, tunggu tembus ini 1, 2, ini tembus spot ini, Nah, kenapa tadi saya sempat bilang teknik ini susah untuk diantisipasi karena ketika ini break, karena batas resikonya juga akan besar karena resistennya di atas. Itu salah satu kekurangan broadening ini. Pertama jarang muncul, kedua untuk antisipasinya ketika ini tembus biasanya kan timbul keraguan-raguan, ketakutan karena dengan swing head di atasnya ini jaraknya terlalu tinggi. Beda misalnya dengan pola triangle. Kalau pola triangle kan menyempit, begitu tembus, kalaupun nanti harga berbalik menembus resisten, misalnya tembus support, harga berbalik menembus resisten, itu resikonya masih lebih kecil. Namun jika kita perhatikan pola broadening ini dengan semakin melebar seperti ini, maka batas resiko kita pasti akan jauh lebih besar karena resistennya akan lebih tinggi. Namun tidak salahnya jika menemukan pola ini. Namun khusus broadening ini memang saya pribadi saya kurang berani untuk masuk posisi ketika menemukan pola ini karena itu tadi karena batas risikonya yang terlalu besar kalau menurut saya pribadi. Nah, contoh seperti ini. Pola ini memang jarang sekali terbentuk ya. Pola ini jarang sekali terbentuk. Ini contoh di USD Swiss. Ini swing headnya lebih tinggi, kita hubungkan, lalu ini ada titik, ada lembah-lembahnya kita hubungkan. Nah, ini kan semakin melebar ini. Begitu nanti kita ini masih kita tarik terus ini, tunggunya tembus ini, kita selnya di area sini. Sementara lossnya, resistennya ada di atas sini terlalu besar kalau menurut saya pribadi. Nah, untuk teknik ini kita skip, menurut saya pribadi kita skip. Namun apabila nanti Bapak menemukannya, setidaknya Bapak sudah punya gambaran, ini akan berbalik arah. Oke, kita lanjut saja langsung ke rectangle formation. Nah, ini pola yang juga sering, kalau ini lebih sering muncul lagi dibandingkan pola wedge tadi. Ini lebih mudah mengenalinya dari pola rectangle formation ini. Pola ini merepresentasikan jeda yang terjadi di mana harga bergerak sideways di antara dua garis horizontal yang sejajar. Nah, ini terbentuk ketika market dalam kondisi sideways. Biasanya terbentuk ketika market dalam kondisi sideways. Jadi kita tahu market itu kan bergerak uptrend, downtrend ataupun sideways. Ketika harga bergerak dalam kondisi uptrend, dia nggak akan naik terus. Harga itu nggak akan naik terus. Pasti suatu saat akan mengalami jeda atau mengalami yang dinamakan sideways dulu. Nah, ketika market sideways ini kita baru bisa menilai apakah nanti akan melanjutkan trennya ataupun akan berbalik arah. Rectangle terkadang disebut sebagai trading range karena market bergerak sideways, biasanya istilahnya trading range atau trading dengan area yang relatif sempit untuk ringnya. Sebuah rectangle minimal harus memiliki 4 reversal point. Konfirmasi bullish rectangle ketika pecah garis resisten atau upper line. Kemudian konfirmasi bearish tembusnya garis support ataupun lower line. Nah, seperti ini rectangle formation. Nah, gambarnya seperti ini. Ketika market uptrend, seperti tadi saya sempat tulis di awal, ketika harga bergerak uptrend, dia nggak akan terus bergerak naik, terus suatu saat akan mengalami yang namanya fase sideways seperti ini. Nah, ketika market dalam kondisi sideways seperti ini, yaitu kita hubungan puncak-puncaknya biasanya harganya akan relatif sama, meskipun nggak sama persis ya, namun akan relatif sama. Begitu juga dengan lembahnya juga harganya akan relatif sama. Nah, kalau kita hubungkan antara puncak-puncaknya ini akan seperti garis horizontal, seperti kotakan. Kalau kita hubungkan antara puncak ini dengan lembah, dia akan membentuk seperti kotak. Kenapa disebut rectangle?
di kotak ini. Nah, sudah konfirmasi, kita tinggal tunggu ke atas ini sebagai resisten, bawah sebagai supportnya. Jika tembus resisten, maka dia akan melanjutkan uptrend-nya. Kemudian jika dia tembus support, dia akan berbalik arah atau reversal. Demikian juga sebaliknya, ketika market dalam kondisi downtrend. Ketika market dalam kondisi downtrend, harga turun terus, harga turun, nggak akan selamanya harga turun terus, suatu saat pasti akan mengalami yang namanya market dalam kondisi sideways atau konsolidasi. Nah, ketika kita hubungkan antara puncak-puncak ini dengan lembah-lembah ini, terlihat puncak-puncaknya harganya akan relatif sama, dan juga dengan lembah-lembahnya juga akan relatif sama. Nah, kita minimal tadi kan ada 4 entry point ya, 1, 2, 3, 4, minimal ada ini 3 lembah dan atau 3 puncak. Nah, kita tinggal tunggu tembus support, berarti dia akan melanjutkan downtrend-nya. Namun ketika nanti tembus resisten, dia akan reversal. Nah, itu yang dimaksud dengan rectangle formation. Contoh seperti ini, uptrend. Nah, ini market sideways, kita hubungkan puncak-puncaknya ini, kita hubungkan lembahnya juga kita hubungkan. Oh, ini kok garis horizontal, jadi ini pola rectangle ini. Nah, kita tinggal tunggu dia tembus resisten atau tembus support. Begitu nanti tembus resisten, ya dia berpotensi harga akan melanjutkan trennya, akan melanjutkan uptrend-nya, berarti kita bisa ambil posisi buy. Namun jika nanti ternyata harga tembus supportnya, berarti ini sinyal atau potensi harga akan reversal, kita bisa masuk posisi sell begitu nanti tembus support. Nah, itu untuk rectangle formation. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada 8 menit lagi. Itu tadi 3 pola yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, yaitu pola wedge, kemudian rectangle, lalu broadening. Jangan kalau ditanyakan, coba kita sama-sama atau Bapak Ibu silakan lihat, kalau yang membuka MetaTrader-nya silakan kita belajar bersama-sama di sisa waktu ini yang kurang lebih 5 menit ini. Kita akan belajar bersama-sama mencari pola-pola wedge ataupun pola-pola broadening ataupun pola rectangle. Kalau Bapak Ibu menemukan, silakan kita akan sharing bersama-sama. Nah, ini di pound sterling ada pola rectangle kalau menurut saya. Kita hubungkan ini puncak-puncaknya, ini ada puncak, ada puncak, ada puncak. Ini kita hubungan lembahnya ini ada low, ini juga ada low, kita hubungkan. Nah, ini membentuk garis horizontal. Nah, ini bisa dikatakan pola rectangle. Nah, kita tinggal tunggu jika nanti tembus di 1 poin, apalagi ini pound sterling di level psikologis ya, di 1.5500 ini level psikologis. Jika nanti tembus 5500, Bapak atau Ibu bisa buy. Atau jika nanti tembus support di 1.54 di 5410-an, Bapak Ibu bisa sell. Nah, kita tinggal tunggu lihat ini. Ini ada pola rectangle di pound sterling di H4. Silakan, atau kalau Bapak Ibu menemukan pola rectangle ataupun wedge atau broadening di pair yang lain, silakan. Kita lihat coba di euro. Euro nggak ada pola wedge ataupun rectangle. Yen juga belum terlihat. Swiss juga nggak terlihat. Ya, mungkin untuk saat ini
Baru counseling ini ya ada sinyal ini tadi rectangle. Kalau kita bikin 1 jam kan lebih terlihat lagi, 1 jamnya terlihat ada 1, 2, 3, 4 nggak tembus. Lembahnya juga 1, 2 cat karena rectangle. Kita menemukan pola rectangle di counseling pihak 4. Kita tinggal tunggu tembus resisten atau tembus supportnya untuk masuk konfirmasi untuk masuk posisinya. Bisa yang ditanyakan? Masih ada 3 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Dava. Pak, untuk menghubungkan puncak-puncak minimal berapa puncak dan lembah untuk mengidentifikasi pola? Semakin banyak puncak-puncak yang Pak Dava hubungkan akan lebih kuat lagi, Pak, akan lebih valid lagi. Namun untuk minimal, kalau untuk puncak ya minimal tadi ada 3. Namun semakin banyak akan semakin bagus, Pak Dava. Karena begitu itu akan semakin banyak. Ketika satu resisten tidak berhasil tertembus, begitu tertembus pasti misalnya tembus resisten, naiknya akan lebih kencang lagi karena itu termasuk resisten yang cukup kuat. Ibu Caritas, ada cara ya Pak untuk mengetahui memperkirakan sejauh mana harga akan bergerak saat tembus support resisten. Untuk mengetahui sejauh mana harga bergerak, Bapak Ibu Caritas bisa menggunakan bantuan Fibo. Bisa menggunakan bantuan Fibo dengan menarik misalnya contoh seperti ini, contoh di pound sterling. Yang ini ya, misalnya contoh di pound sterling ini. Bu Caritas bisa menggunakan Fibo, misalnya kita tarik swing low ini, kita tarik ke swing high ini. Nah, jika nanti support ini tertembus, maka berpotensi menguji ke area 50% ini di 1.5352 ini, atau minimal jarak area ini Bu untuk rectangle ya, jarak antara ini puncak ini dari resisten ke supportnya ini, itu jarak minimalnya. Misalnya ini berarti jika nanti tembus support atau tembus resisten, target minimal 960 pip. Jadi kalau ini tembus support nanti ya kurang lebih turunnya 960 pip sampai area sini 960 ke sini. Nah di 61,8% ini Bu. Kemudian Bu Caritas untuk mengetahui sejauh mana harga akan bergerak menembus support resisten, bisa menggunakan tools Fibonacci. Yang ditanyakan sepertinya waktu sudah tidak memungkinkan lagi, kita memungkinkan jam 4:30. Apabila nanti Bapak atau Ibu ada pertanyaan yang belum atau ingin ditanyakan lagi seputar pola-pola candle in atau pola-pola grafik ini ingin ditanyakan lagi, mungkin setelah webinar ini, oh tadi lupa saya ada yang saya tanyakan, baru ingat ada yang mau saya tanyakan. Kami dari forexmf.com menyediakan fasilitas layanan chat, layanan live chat. Silakan buka website kami di www.forexmf.com. Itu ada fasilitas layanan live chat di mana Bapak Ibu bisa langsung berinteraksi dengan tim riset analis kami. Bapak Ibu bisa tanya tentang pola-pola grafik, misalnya Bapak Ibu ada yang belum jelas tentang apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Nah, kelebihan lagi, apabila nanti Bapak atau Ibu yang mungkin belum bergabung bersama kami, apabila nanti Bapak atau Ibu bergabung bersama forexmf.com atau menjadi nasabah kami juga ada fasilitas layanan WhatsApp, yaitu di mana Bapak atau Ibu bisa langsung berinteraksi dengan tim riset dari forexmf.com melalui chat dengan fasilitas WhatsApp. Jika Bapak atau Ibu menjadi nasabah kami, Bapak Ibu bisa bertanya mengenai kondisi atau analisa tentang peluang, apakah saat ini ada peluang, bagaimana peluang pergerakan hari ini, gimana, apakah misalnya saya mau buy, misalnya contoh misalnya buy pound sterling, apakah bagus atau enggak, di mana level-level yang bagus untuk masuk posisi. Bapak Ibu bisa tanyakan melalui fasilitas WhatsApp. Jadi Bapak Ibu tidak harus, misalnya Bapak Ibu di jalan, tetap bisa
memantau pergerakan harga, tetap bisa berinteraksi dengan tim riset analis kami. Itu salah satu layanan yang keunggulan kami yang terus terang belum ada di broker-broker lain di Indonesia. Itu salah satu kelebihan kami, di mana Bapak atau Ibu bisa langsung berinteraksi dengan tim riset kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, saya kira webinar kita sore hari ini kita akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa memberi manfaat buat Bapak Ibu, bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu seputar dunia trading, khususnya mengenai pola-pola candle. Terima kasih, selamat sore dan salam profit.